Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara 6. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19, kita mengingat kembali saat-saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita dipikulnya. Kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, marilah kita bersama-sama mendasarkan ibadah kita di dalam pertolongan Tuhan dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing bagi kita dalam ibadah pada hari Minggu Sengsara yang ke-6 ini, yang diambil berdasarkan kitab Mazmur pasal 91 ayat 15 dan Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 2. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya
pengakuan dosa, dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun merendahkan diri bersama-sama berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Kami mengaku tidak hidup lurus menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, tidak rendah hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai model dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan dari Kristus dalam mengambil keputusan penting menyangkut masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Bangunkanlah hati dan jiwa kami supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan yang kami tidak berkenan di hadapan Engkau dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita Allah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita mendengar firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur 96 ayat 1 hingga yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaannya, sekarang ini dan selamanya. Pembacaan Alkitab yang pertama untuk kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yeremia 31 ayat 31 hingga yang ke-34 di bawah perikop Perjanjian Baru. Ayat yang ke-31. Sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka
pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat yang ke-24. Pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu agar menjadi suluh dan pelita di dalam kehidupan kami umat-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, di dalam kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini dalam pemberitaan firman Tuhan, agar dapat diberitakan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami sekalian. Berfirmanlah dan berkuasalah ya Tuhan, sebab umat-Mu sedia mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33 mendasari kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dengan perikop, Yesus memberitakan kematiannya. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus."
Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam menghayati minggu sengsara yang ke-6 ini, kita mengucap syukur senantiasa atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dalam pengantar renungan firman Tuhan pada hari Minggu ini, ada sebuah cerita. Seorang pengkhotbah menanyakan kepada hadirin yang ada, siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Lalu semua orang yang ada tentu saja mengangkat tangan. Lalu kemudian pengkhotbah itu melanjutkan, siapa yang ingin mati? Angkat tangan. Tidak banyak orang yang mengangkat tangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, dengan cerita tersebut, kematian menjadi suatu awal bagi hidup yang baru. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau bisa kematian jangan dulu datang. Sebab begitu banyak tugas tanggung jawab yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang dirasa masih perlu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu tentu saja secara manusiawi orang tidak banyak yang mengangkat tangan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, berbeda halnya dengan Kristus dalam nas kita pada hari ini di dalam minggu sengsara yang ke-6 ini. Tuhan Yesus justru memberitakan kematiannya. Jadi ia tidak menolak kematian itu, tetapi malah memberitakannya dengan mengambil bahasa simbolis dari dunia pertanian, ilustrasi yang ada, yaitu biji gandum yang jatuh ke dalam tanah, harus mati terlebih dahulu, tetapi kemudian ia menghasilkan banyak buah. Kemudian ia hidup dan menghasilkan banyak kehidupan, namun sebelumnya ia harus mati. Ini adalah berita kematian yang digambarkan oleh Tuhan Yesus terhadap berita kematiannya sendiri. Itulah jawaban Tuhan Yesus atas kedatangan beberapa orang Yunani
yang datang untuk beribadah pada hari raya Paskah itu. Lantas jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, apa hubungannya jawaban Tuhan Yesus ini dengan kedatangan orang-orang Yunani yang datang? Apa titik temunya? Apa kaitannya? Mengapa justru Tuhan Yesus mengatakan tentang waktu, saat, dan kemuliaan? Sedangkan orang Yunani datang untuk mencari Dia. Di mana titik temunya? Tentu saja jemaat Tuhan sekalian, perkataan itu tentu saja nyambung. Jelas memberitakan kasih karunia Allah bagi semua orang. Yang tidak terbatas bagi orang Israel saja atau bagi orang Yahudi saja. Karena nas kita yang datang adalah beberapa orang Yunani, yang berarti juga bahwa mereka bukan orang Yahudi atau bangsa-bangsa lain dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 17. Artinya tidak harus mereka adalah orang Yunani. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, mereka adalah bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel atau Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 2 disebut yang takut akan Allah. Jadi gambaran ini gambaran kasih karunia Allah bagi semua orang lintas bangsa. Sehingga begitu penting dan berharganya kasih karunia Allah ini. Alasan beberapa orang Yunani datang kepada Filipus juga dimungkinkan karena nama Filipus adalah nama yang berasal dari bahasa Yunani. Kristus menegaskan bahwa dalam kematiannya lah kemuliaan Allah dinyatakan di dalam dirinya. Sepintas terkesan aneh memang. Namun kita semua tahu kematiannya mewujudkan keselamatan manusia yang berdosa. Kematiannya menghidupkan manusia. Dan pengorbanan Kristus ini juga yang menjadi teladan dan panggilan untuk orang-orang yang mengikuti Dia. Yaitu dengan mengikuti teladan dan contoh Kristus. Permuliaan melalui pengorbanan. Mesti ada pengorbanan terlebih dahulu. Karena itulah orang-orang yang mengikuti Kristus. Dalam menghayati minggu sengsara yang ke-6 ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, kiranya kita pun sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus dapat tetap meneladani pengorbanan Kristus yang begitu besar dan luar biasa. Tidak malah seperti dalam nas kita, mementingkan diri sendiri atau bersifat egois. Karena disebutkan oleh Tuhan Yesus, orang yang mementingkan diri sendiri dengan bahasa orang yang mencintai nyawanya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, tidak hidup tetapi mati. Oleh karena itu, orang yang mengikuti Kristus tidak menjadi orang yang mementingkan diri, kepentingan kita, tetapi juga kepentingan sesama, bahkan juga kepentingan dalam pengabdian kepada Tuhan. Selamat menghayati minggu sengsara yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali bersatu di dalam doa syafaat yang kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah semesta alam yang kami panggil dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang diberitakan pada hari ini. Dalam kami memperingati dan menghayati kembali pemaknaan minggu sengsara yang ke-6 ini. Biarlah kekuatan yang Tuhan Yesus berikan mampu menjadikan kami para pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan.
dan setia dan taat kepada tugas panggilan dan perintah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas pengasihan Tuhan yang melampaui segala akal dan pemikiran kami. Kami bersyukur boleh menyapa, memanggil, menyebut, dan memohon di hadirat Tuhan yang kudus dan mulia. Seperti anak-anak yang percaya penuh kepada orang tua. Kami boleh dilayakan memanggil Bapa yang Maha Kuasa sebagai Bapa kami yang di sorga. Kami bersyukur diangkat menjadi anak-anak Tuhan dan ahli waris kerajaan sorga. Bapa di sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang terus dipersiapkan oleh panitia dan semua pihak yang terlibat, khususnya dalam sinode umum yang ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis di Kuala Kurun pada bulan April mendatang. Kami memohon tuntunan dan pengasihan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, seperti Tuhan sudah terbukti memberkati, menyertai, menolong dan membimbing umat percaya di sepanjang segala masa dan tempat, sehingga umat Tuhan dapat terus bertahan dan menyaksikan iman percaya semata-mata oleh pengasihan Tuhan. Biarlah segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga persidangan tersebut nanti dapat dilaksanakan dengan baik, dan pada akhirnya untuk kemajuan bagi pelayanan pemberitaan firman Tuhan, gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga teringat dan berdoa bersama-sama dalam satu iman pengharapan bagi seluruh warga jemaat Tuhan yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan pada hari ini, pada minggu ini dan pada bulan ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati seluruh warga jemaat-Mu yang terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian, kiranya Engkau terus karuniakan kepada kami, untuk juga berujung pada hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikanlah kemampuan khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga ingat bagi seluruh warga jemaat dan keluarga Kristen yang juga bersyukur atas kelahiran putra-putri, dan yang juga merindukan anak-anak, terus mengupayakan segala sesuatunya di dalam pengasihan dan pertolongan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan, mari Tuhan menolong kami dan memberkati, agar seluruh kerinduan, perjuangan yang terus diupayakan membuahkan hasil semata-mata adalah karena pengasihan dan pertolongan Tuhan. Berikan hikmat pengertian juga kepada keluarga Kristen yang ada. Tidak saja bagi warga jemaat Tuhan yang bersyukur bersuka cita, kami juga ingat bagi seluruh warga jemaat yang berduka cita, yang bergumul, berbeban berat, yang sakit di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Terkhusus kami berdoa bagi pasien COVID-19, kiranya Tuhan terus memberkati dalam kekuatan, dalam iman dan pengharapan, agar tidak menyerah di dalam segala sesuatunya. Berkati juga tenaga medis yang ada, yang terus melayani dengan setia dan dengan penuh iman dan pengharapan di dalam pengabdian, tugas dan tanggung jawab tersebut. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah negara kami dari tingkat pusat sampai daerah. Mohon Tuhan bimbing dan sertai, beri hikmat dan pengertian, agar dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik, terutama sekali dengan takut akan Tuhan di dalam tugas tanggung jawab tersebut. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang terus memberitakan Injil kebenaran firman-Mu, baik kami selaku warga jemaat, kami selaku majelis jemaat, ibu bapa, penatua, diakon dan pendeta, penginjil, vikaris dan semua pihak yang terlibat. Tuhan memberkati kami, sebab kami adalah hamba-hamba-Mu yang rendah. Namun kami memiliki Tuhan dan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang peduli
dan Allah yang mengerti. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami. Ampun dosa pelanggaran kami, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan amin, amin, amin. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaannya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu ya Bapa, kami terima hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami nikmati adalah kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Oleh karena itu, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa, kami hendak memberi persembahan syukur dari penghasilan kami dalam bekerja. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Semua ini kami mohon di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dialah sumber
Jemaat Tuhan sekalian, kita bersama-sama berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Pengutusan diambil berdasarkan surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat memasuki Minggu Sengsara yang ke-6. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.